Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan kali ini kembali kita akan ngobrol tentang file format RKS BOP PAUD untuk TK, KPS, PS dan TPA di versi yang ke-10 sampai ke-13. Ini versi terakhir ya, selesai teman-teman. Ya karena saya cukup lelah juga untuk konsep-konsep permintaan yang ya kadang-kadang beda-beda ya. Nah, kali ini udah cukuplah 13 ya contoh yang saya berikan. Jadi sekarang jangan terlalu fokus ke mana yang mau dipakai. Yang terpenting Bapak Ibu segera pilih salah satu dari yang saya contohkan, yang mana yang enak mau dipakai segera selesaikan RKS-nya, kemudian segera verifikasi validasi ke dinas untuk proses pencairan BOP-nya. Ya, jangan terlena saking banyaknya teman-teman. Jadi saya menyediakan 1 sampai dengan 13 agar Bapak Ibu bisa menilai mana yang cocok, kira-kira yang mudah ya. Nah, kalau sudah ada langsung saja eksekusi, jangan lama-lama. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi ini merupakan versi terakhir, versi 10 sampai dengan 13. Selesai, tidak ada lagi. Plus saya berikan bonus yang berkaitan dengan BOP PAUD serta juknis lengkap dan lain sebagainya. Tinggal Bapak Ibu pelajari saja. Bagi yang berminat untuk mendapatkan filenya, Bapak Ibu silahkan nanti langsung chat WA saja. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum dilanjut, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Nah, Bapak Ibu perlu disampaikan yang pertama, seperti biasanya ini hanya sekedar contoh. Bisa saja format ini benar, bisa juga salah. Kemudian yang kedua, ini merupakan format terakhir karena ya cukup lelah juga ya melayani permintaan aneka banyak format yang kadang-kadang memang beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang satu sekolah misalnya pengen seperti ini, satu sekolah pengen seperti ini. Jadi saya buatkan 13 ini saya kira cukup ya. Nanti silahkan saja pilih mana yang sesuai ya, kemudian silahkan digunakan. Nah, saya susun berdasarkan juknis dan BOP Salur 2022 karena memang tahun 2022 ini nanti kita menginput perencanaan dan realisasi penggunaannya di BOP Salur. Oleh karena saya sesuaikan dengan BOP Salur dan juknis. Kemudian di file ini Bapak Ibu, di paket file ini ada 13 file format Excel ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti saya kirimkan langsung 13 file format Excelnya, RKS tentu ya, RKS 13 format Excel. Kemudian plus bonus ya, bonus file yang lain silahkanlah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung kirim WA ke saya. Kemudian tentunya ada syarat ketentuan berlaku. Nah, bonus filenya berkaitan dengan BOP PAUD ya nanti teman-teman. Baik, barangkali itu cukup jelas ya. Kemudian mari kita lihat Bapak Ibu filenya seperti apa untuk yang ke-10 sampai yang ke-13. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang file ke-10 di sini kita buka saja langsung di double klik. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih dari versi-versi sebelumnya ya, cuman ada kadang permintaan perubahan posisi atau apalah gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu untuk versi yang ke-10. Di sini seperti biasa ada identitas lembaga dan seterusnya. Kemudian di sini ada sumber penerimaan, ada kode total. Nanti Bapak Ibu diisi dengan kode penerimaan. Kalau menggunakan ya, kalau tidak biarkan saja kosong. Terserahlah Bapak Ibu mau diisi mau tidak ya, tergantung ya. Kemudian penerimaan di sini berapa jumlahnya? Penerimaan misalnya di sini diketik BOP PAUD misalnya 2022. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya kita masukkan 12 juta. Oke, seperti ini misalnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses input di sumber dana, selanjutnya kita menginput di komponen penggunaan. Nah, di sini ada 10 komponen, Bapak Ibu ya, ada 10 komponen. Terakhir itu adalah pembayaran honor. Nah, kemudian di bawah komponen ada penggunaan dana. Dari sini Bapak Ibu, penggunaan dana ini sudah saya sesuaikan dengan juknis BOP dan juga BOP Salur. Nah, contoh kita buat contoh pengisiannya ya Bapak Ibu. Di sini ada nomor, ada komponen penggunaan dana BOP, ada uraian kegiatan, ada data rinci seperti biasa, jumlah dan waktu serapan. Kita ambil salah satu contoh untuk penerimaan peserta didik baru. Kita ambil misalnya, kita tinggal klik saja Bapak Ibu ya, tinggal klik.
Nah, misalnya kita pilih pelaksanaan ini saja nih, spanduk misalnya, pembuatan spanduk sekolah. Nih, publikasi lah ya, publikasi. Oke, pilih publikasi misalnya. Di sini kita buat misalnya cetak atau pembuatan lah ya. Pembuatan misalnya spanduk PPDB misalnya ukuran 23 kali 6 meter misalnya seperti ini ya. Nah, volumenya berapa? Misalnya satuannya misalnya meter misalnya ya. Meter atau pieces aja misalnya, atau buah boleh. Pieces boleh, buah boleh, terserah ya. Enaknya Bapak Ibu. Kemudian harganya satu lembarnya itu misal 100.000. Tuh 2 3 4 5. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, ini belum saya buat otomatis. Jadi Bapak Ibu harus membuat otomatisnya. Caranya tinggal diklik saja di kolom ini, kemudian pilih sum. Ya, nanti sum ini langsung ke baris H, kita klik di belakang 26 nya, kita beri tanda kali, kemudian klik vol, kemudian kita enter. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, sudah, tinggal Bapak Ibu tarik saja ke bawah seperti ini, kemudian kita copy ke bawahnya lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal otomatis. Nah, kemudian untuk waktu serapannya kapan? Untuk waktu serapan di sini saya tidak buat pilihan karena khawatir Bapak Ibu waktu serapannya berbeda-beda. Contoh misalnya untuk PPDB, publikasi atau pembuatan spanduk itu, misalnya PPDB itu mulai bulan Mei misalnya, Mei berarti bulan Mei misalnya. Mei sampai dengan Juni misal. Seperti ini 2022. Jadi manual ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga yang lainnya. Kemudian misalnya kita masih di publikasi atau pengumuman. Contoh misalnya cetak ya, cetak brosur. Misalnya ukuran A4. Misalnya A4 glossy misalnya ya. Boleh disebutkan speknya. Glossy. Kemudian di sini satuannya vol, kemudian di sininya rim. Satu rim itu misalnya berapa ya, 50.000 misalnya. Tuh 2 3 4. Oke, dia langsung ya. Nah, kemudian kita masukkan waktu serapannya kapan. Karena PPDB itu mulai Mei, berarti kita masukkan misalnya Mei sampai dengan Juni misalnya. Ini contoh ya. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan isi yang lainnya ya Bapak Ibu, ini caranya. Nah, BOP untuk format ini diisi Bapak Ibu, diisi 1 tahun ya, bukan per tahap ini. Oke, per tahun. Jadi Bapak Ibu silahkan buat anggaran 1 tahun. Kemudian di waktu serapannya Bapak Ibu mau diserap tahun berapa dan bulan berapa ya, silahkan. Nah, cukup jelas ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk komponennya, yang komponen di sini yang otomatis, ini Bapak Ibu bisa edit ya. Kalau misalnya mau dihapus silahkan, atau mau dikosongkan boleh. Kalau mau diedit Bapak Ibu, di sini ada sheet jenis komponen. Nah, inilah komponen yang ada di BOP Salut dan Juknis ya Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Kalau misalnya mau diganti, ada yang diedit, silahkan di sini bisa. Atau kalau misalnya mau menghilangkan pilihan otomatis ini, yang seperti ini misalnya nih, biar semuanya kosong gitu, nggak ada, Bapak Ibu tinggal pilih saja, klik kolomnya, pilih data, kemudian pilih data validation, kemudian pilih clear, klik OK ya, seperti itu kalau mengosongkan semua. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, bisa difahami. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian kita lanjut ke 11 ya. Ke 11. Untuk yang ke 11 mana ya? Oke, 9 ke 11 nih. Oke, yang 11 kita double klik saja. Untuk yang ke 11 ini ada permintaan yang cukup panjang juga ya Bapak Ibu ya nih. Seperti ini formatnya. Untuk seperti biasa lah, nggak jauh beda dengan yang lain. Di atasnya masih ada rincian dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada nomor, ada jenis penggunaan belanja barang dan jasa, ada uraian kegiatan, ada rinci, ada jumlah, dan ada serapan tahap 1, tahap 2. Ini format yang seperti ini. Nah, kemudian cara isinya sama seperti yang lain. Ini sudah saya sediakan jenis penggunaannya. Misal kita klik saja, pilih misalnya pembuatan spanduk bebas pungutan misalnya. Nah, kita masukkan misalnya cetak spanduk ya, kurang besar kayaknya tuh. Oke, kita besarkan dulu ya, kita tarik nanti. Cetak spanduk, misal spanduk bebas pungutan
Nah, misalnya ukuran ya, langsung aja ukuran, misalnya ukuran 3 kali 6 misalnya meter. Lanjut, misal satuannya kita masukkan voltnya berapa, misalnya 1 lah, totalnya misal 50.000. Kemudian harganya satuannya pieces ataupun buah boleh ya. Kemudian harganya kita masukkan misalnya 50.000. Nah ini kemudian kita jumlah. Untuk jumlah agar otomatis kita pilih sel di kolom jumlah yang pertama, kemudian pilih sum. Nah kemudian nanti Bapak Ibu tempatkan di belakang 20 seperti ini, pilih tanda bintang, kemudian kita klik voltnya. Jadi perkalian antara harga satuan dan volt, kemudian klik enter seperti ini, jadi 50.000. Nah biar yang lainnya juga bisa otomatis, tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Ya bisa, kemudian kita copy kolomnya juga satu boleh, kita pastekan ke sini ya seperti ini. Nah yang lain juga sama, bisa seperti ini, silahkan. Nah kemudian setelah kita mengisi ya, setelah kita mengisi misalnya cetak spanduk bebas pungutan ukuran 1 pieces ya 50.000. Nah untuk realisasinya kalau di format ini kita masukkan ini mau masuknya di bulan apa, langsung misalnya untuk pembuatan spanduk di bulan Mei, maka kita masukkan 50.000 di sini di bulan Mei. 1 2 3 4 seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi caranya dipecah gitu ya, seperti ini. Nah kemudian di bagian kedua juga sama, misalnya kita bikin lagi apa ya namanya, brosur, mungkin brosur, kita ganti ininya belanjanya publikasi brosur, misalnya brosur 1, ininya rim, kemudian ininya misalnya berapa ya, 50.000 lah tuh, 2 3 4, maka dia langsung otomatis 5 ini 5. Nah sekarang ini mau disimpan di mana untuk publikasi PPDB? Oh bulan apa ya, April mungkin misalnya, maka kita masukkan misalnya di bulan April. Nah langsung saja di sini di bulan April misalnya 500.000, 2 2 3 4 5. Nah seperti ini teman-teman. Nah begitu juga seterusnya untuk tahap 2-nya. Jadi Bapak Ibu buat anggarannya setahun, baru nanti untuk pembelanjaannya disesuaikan ya. Nah sini sama ada Juni, ada Juli dan seterusnya. Lumayan ya untuk format ini. Nah mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau misalnya belum paham kita bahas di grup ya. Nah baik, sekarang kita lanjut ke desain yang terakhir, yaitu belum ya, ini baru ke 12 Bapak Ibu, lupa. Kita lanjut ke yang ke-12. Kalau untuk yang ke-12 sebenarnya ini sudah sama dengan versi 4 ya, cuma ada sedikit pertambahan saja. Nah ini kalau yang ini Bapak Ibu tidak otomatis ya, dimasukkan manual. Ini sudah saya contohkan 13.700, misalnya kita udah 600 ya, atau misalnya kita gantiin jadi 12 juta saja, 2 3 4 5. Oke. Nah 5 6. Oke, nah udah pas ya. Jadi semuanya Bapak Ibu kalau yang ini hampir cuma ada perubahan di sini saja sih, di waktu serapan ya. Nah sisanya sudah masih bisa digunakan di versi 4 ini. Jadi sudah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang ini silahkan ya, seperti ini. Nah kemudian tahap versi yang ke-13, langsung saja kita buka. Versi yang ke-13 seperti ini, sama dengan versi 1, hanya sedikit ada tambahan di atas, kemudian waktunya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu, sama seperti ini. Oke, cara isinya sama saja. Di sini sudah disediakan komponennya, di pembelanjaannya, kemudian di sini ada pembelanjaannya, belanja apa saja silahkan disebutkan. Ini jumlahnya, kemudian ini adalah satuannya, dan ini harganya ya, seperti itu Bapak Ibu, tidak jauh beda ya. Ini format yang terakhir Bapak Ibu. Setelah ini saya tidak membuat format untuk RKS lagi, cukup lah ya 13 untuk contoh. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nah kemudian ada file bonus. File bonus ada 2 Bapak Ibu, ada file bonus 1 dan file bonus 2. Nah untuk melihatnya kita sekarang lihat Bapak Ibu, untuk file bonus 1 ya, kita lihat isinya itu ada materi rakor BOP PAUD Kemendikbud. Oke ya, ini rakor, materi-materinya silahkan dibaca, pasti ngelotok lah ya.
Kemudian aplikasi kwitansi, ya seharusnya Bapak Ibu kalau aplikasi kwitansi ini biasanya saya mahari bebas, dimaharkan ya biasanya. Kalau ini saya sharekan gratis ya Bapak Ibu, silakan. Nah, kemudian untuk bonus yang kedua, isinya ada juknis dana bantuan BOP, ini lengkap. Semuanya ada di sini Bapak Ibu, silahkan dihatamkan, diluluskan sampai dengan tuntas. Nah, kemudian untuk catatan penggunaan dan lain sebagainya silahkan diambil ya, sesuai dengan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, cukup. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya untuk mengekstraknya? Untuk mengekstraknya Bapak Ibu tinggal double klik saja, karena yang saya kirimkan nanti bentuknya WinRAR, tinggal double klik, kemudian di ekstrak to ya. Atau Bapak Ibu kalau misalnya kesulitan, nanti akan saya buatkan dalam bentuk exe seperti ini menjalankannya. Tinggal double klik saja seperti ini, kemudian saya pilih save. Kemudian kita tentukan mau disimpan di mana file ini. Misalnya kita ingin di Word misalnya. Maka kita klik browse. Oke, masukkan ke Word misalnya. Oke, kemudian mana ya? Oh, ini klik OK misalnya. Kalau sudah, klik ekstrak. Nanti Bapak Ibu setelah diekstrak, silahkan cek hasil ekstraknya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Jadi Bapak Ibu silahkan dicoba ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kiranya demikian yang bisa saya share untuk file RKS poin 10 sampai dengan 13. Bagi yang berminat langsung saja chat di WA saya. Insyaallah saat ketentuan dan berlaku. Mohon maaf kalau salah kata. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.